adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, pastinya luar biasa. Kalau Bu Guru lihat nih dari sini, pasti semua yang ada di rumah sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi pujian yang mengatakan, besarkan nama Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Tuhan, untuk tuntunan penyertaan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Tuhan sudah peliharakan kami sepanjang 1 minggu yang lalu, dan pada hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan, kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga selesainya, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kembali kita menyanyi dari pujian yang mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati,
mati, hidup kembali, dan naik ke surga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, pagi ini kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno. Namun sebelum itu kita kembali memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pujian kita, Dia yang terhebat. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi kita ulangi pujian kita. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Kepada Bapak Pendeta Paulus Pabeno disilahkan. Baik, mari anak-anak sekalian, kita bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, sehingga sampai saat ini kami semua ada kuat dan sehat di dalam Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kebaktian hari Minggu. Terima kasih pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami mengucapkan syukur untuk kesempatan beribadah kepada Tuhan. Penyertaan-Mu satu minggu yang kami jalani, kami boleh rasakan itu karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami bisa bermain-main, kami bisa melakukan segala tugas-tugas dan tanggung jawab kami di dalam belajar di rumah. Terima kasih Tuhan menolong sehingga semua kami bisa jalani dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi orang tua kami, Papa dan Mama, yang diberkati Tuhan dalam bekerja, dalam berusaha, sehingga mereka diberi kekuatan, kesehatan, dan sukses dalam pekerjaannya masing-masing di dalam mencari nafkah bagi kami sekalian. Terima kasih atas pertolongan-Mu sehingga Bapak dan Ibu guru sekolah minggu
boleh melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik sepanjang 1 minggu, dan hari ini dapat bersama-sama dalam kebaktian. Kami memohon kepadamu kiranya Tuhan terus memberkati dan memeliharakan Bapak dan Ibu guru sekolah minggu masing-masing untuk dapat melayani Tuhan dengan baik, sehingga karena pelayanan yang baik dari guru-guru sekolah minggu, maka anak-anak-mu akan semakin mengerti firman-Mu, akan semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka semua di dalam pekerjaannya, di dalam segala kebutuhan, dalam segala perjuangan, sehingga guru-guru sekolah minggu mendapatkan perlindungan dari Tuhan dalam melakukan tugas baik dalam kehidupan di rumah maupun dalam pekerjaan, juga dalam pendidikan masing-masing. Ya Tuhan, hamba berdoa kepadamu, apabila ada anak-anak-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, hamba meminta dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh sembuh dan pulih kembali di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati guru-guru yang mengajar mereka, guru di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga atas pertolongan Tuhan guru-guru dapat mengajar dengan baik, sehingga anak-anak kami boleh mengerti pelajaran itu ketika mereka belajar secara daring. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati papa dan mama ataupun kakak yang mendampingi di rumah untuk belajar setiap hari menerima pelajaran dari sekolah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat menjadi pendamping yang baik bagi anak-anak-Mu demi mereka sukses di dalam perjuangan pendidikan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa ke depan dalam ujian semester penaikan kelas masing-masing, Tuhan memberkati juga dalam mengikuti ujian akhir bagi anak-anak sekolah minggu yang akan ujian di tahun ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mempersiapkan mereka semua, sehingga mereka boleh berhasil karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, ajarkan semua anak-anak-Mu mencintai-Mu, takut kepadamu, dan semakin rajin berdoa, semakin rajin mendengarkan firman kebenaran-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu, Engkau kiranya berkati tempat kami, di mana kami ada, agar senantiasa aman dari segala sesuatu yang mengganggu ketenangan kami, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga kami semua aman dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan kiranya Allah memberkati pemerintah yang mengatur pemerintahan dengan baik, sehingga dapat mengatur pemerintahan supaya daerah kami, bangsa ini selalu aman dalam lindungan tangan pengasihan Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, pelajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti setiap bagian firman itu untuk kami lakukan dalam hidup ini. Ya Tuhan, berkenanlah memberkati anak-anak-Mu sekalian, semua anak-anak sekolah minggu, kiranya diberkati Tuhan agar mereka tumbuh kuat di dalam Tuhan. Semoga suatu saat nanti kami sudah bisa berkumpul di gereja, di tempat kebaktian bersama-sama dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Dengarkanlah doa syafaat kami. Hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bersama-sama pagi ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan dari teman-teman kita atau adik-adik kita dari sektor pastori kecil. Kepada sektor pastori kecil dipersilahkan.
Demikianlah persembahan pujian yang telah disampaikan dari sektor pastori kecil. Tuhan dimuliakan di atas setiap persembahan pujian yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Guru Herman. Namun sebelum itu, adik-adik sekolah minggu, kakak persilakan kita untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyi pujian kita, firman Tuhan ada di hati. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang ada dari rumah beribadah bersama-sama lewat live streaming. Pagi hari ini kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Guru minta setiap anak-anakku yang beribadah dari rumah kiranya duduk dengan tenang dan kita akan masuk di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa. Anak-anakku yang masih kecil-kecil, Ibu Guru minta anak-anakku lipat tangan, tutup mata, duduk dengan tenang, tidak ada yang jalan-jalan ke sana kemari. Karena saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik kami anak-anak sekolah minggu yang beribadah dari rumah masing-masing, maupun ibu guru yang akan bercerita. Kiranya Tuhan memberkati lewat firman-Mu, kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan, yang akan memberikan pemahaman di dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh mengerti, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saatnya kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan ketenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat 35.
Kalau adik-adik sekolah minggu, anak-anakku yang ada di rumah, yang sudah bisa membaca, silakan dibuka Alkitabnya. Ibu guru akan membacakan, anak-anakku akan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing yang masih kecil-kecil. Ibu guru harap duduk dengan tenang, mendengarkan kakak atau mamanya atau papanya yang ada mendampingi untuk membacakan firman Tuhan dengan mendengarkan suara ibu guru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, bertanya lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang telah tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan
perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur. Mereka berkat. Saya ulangi, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mereka memecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Amin atas firman Tuhan. Dari sepanjang pembacaan firman Tuhan, Ibu Guru mengambil sebuah tema, sebuah judul, di jalan ke Emmaus. Nah, sehubungan dengan cerita Pak Juan pada hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 4 April, di mana kita merayakan Paskah, adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Ibu Guru juga pada pagi hari ini akan menceritakan dua orang murid yang dikatakan bahwa mereka mau berjalan jauh ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Nah, di tengah perjalanan kedua murid ini, adik-adikku sekolah minggu, anak-anakku yang ada dari rumah beribadah bersama-sama, dia membincangkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia katakan seperti ini, perempuan-perempuan pagi-pagi buta, mereka sudah ke kubur. Kuburnya siapa? Kuburnya Tuhan Yesus. Ya, tidak lain adalah kuburnya Tuhan Yesus. Mereka kecewa, bahkan bercampur dengan ketakutan. Karena guru yang selama ini mendampingi, guru yang selama ini membimbing, mengarahkan, dan mereka sudah percaya bahwa Tuhan atau guru mereka itu adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel nantinya. Tetapi mereka ada kecewa karena nabi-nabi sudah menyerahkannya dan bahkan memberikan kesempatan untuk menyiksanya sampai mati di kayu salib. Tapi satu harapan kita, anak-anakku, adalah bahwa pada hari yang ketiga
Tuhan kita itu bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit berarti mengalahkan maut. Satu-satunya pemenang untuk mengalahkan maut. Dikatakan pada hari itu juga 2 orang dari murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu kampung Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jauh ya anakku. Kira-kira kalau saat sekarang mungkin dari kota sampai di Dayak mungkin ya jauhnya. Seperti itu. Dan bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi sementara mereka bercakap-cakap. Dikatakan bahwa tiba-tiba ada seorang yang datang di antara mereka. Yang datang di antara mereka tidak lain daripada yang sementara dibincangkan, yang sementara mereka bertukar pikiran, bahkan muka mereka muram. Kenapa? Karena mereka sedih. Orang yang dibanggakan, orang yang diandalkan selama ini, malah dia mati di atas kayu salib. Disalibkan, dihukum, bukan karena salah atau dosa yang dilakukan, tetapi untuk kita, anak-anakku yang ada dari rumah, untuk kita semua. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan atau menjalani hukuman seperti yang dibebankan, yang ditimpakan kepada Yesus. Pada saat 2 orang murid ini berbincang-bincang, bertukar pikiran, sepertinya tidak sadar kalau yang datang atau yang hadir di antara mereka adalah orang yang sementara dibincangkan, yaitu Yesus sendiri. Tetapi mereka tidak sadar, mereka tidak mengerti bahwa dialah itu Yesus yang telah bangkit. Tadi pagi subuh-subuh buta atau pagi buta, perempuan-perempuan itu datang ke kuburannya. Tetapi tidak mendapati dia. Yang ketemu dengan perempuan-perempuan itu adalah malaikat-malaikat. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Yang telah Ibu Guru bacakan tadi. Nah, pada saat Tuhan mereka itu datang atau guru mereka itu datang, dikatakan bahwa mereka tidak melihatnya. Mereka tidak mengenalinya. Lewat pembacaan firman Tuhan bahwa ada selaput atau ada hal yang menghalangi mereka, yang membutakan mata mereka, yang menghalangi mereka, yang sehingga mereka tidak mengenali. Padahal guru mereka itu atau Tuhan Yesus itu sudah berhari-hari sebelum menjalani penghukuman di atas kayu salib. Sebelum mati karena berkorban untuk kita semua, untuk anak-anakku, untuk ibu guru. Agar kita layak kembali kepada Tuhan. Satu-satunya jalan adalah Tuhan kita itu berkorban. Berkorban di mana anak-anakku?
berkorban bukan memberikan uangnya karena dia banyak uangnya, karena dia di atas segala raja. Apa sih yang tidak dia punya? Tetapi dia berkorban dengan harga yang begitu mahal, tak ternilai harganya, yaitu mati di atas kayu salib. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu sudah bangkit seperti yang disaksikan kedua murid tadi. Dikatakan waktu dia perjalanan menuju ke kampung Emmaus, tiba-tiba mereka sadar kalau sudah menjelang malam, matahari sudah mau terbenam. Seakan-akan Tuhan Yesus ini akan berjalan lanjut, meneruskan perjalanannya. Tetapi kedua murid ini memaksanya untuk singgah bersama dengan mereka. Di saat dia singgah bersama dengan mereka, dikatakan bahwa mereka masuk dan mereka duduk, tiba saatnya mau menikmati berkat lewat pembacaan Tuhan, firman Tuhan tadi yang kita sudah baca bersama, bahwa Tuhan memecah-mecahkan roti, kemudian berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, lalu membagikannya kepada muridnya ini. Saat mereka berdua ini menerima roti itu, di situ baru mereka sadar kalau yang memberikan roti ini adalah orang yang sementara dibincangkan, yang membuat mereka kecewa sehingga dia ke kampung Emmaus. Sementara kedua murid ini sadar, dikatakan lewat pembacaan firman Tuhan tadi bahwa barulah mata mereka terbuka. Barulah Tuhan mengizinkan, atau Tuhan Yesus mengizinkan untuk melihat, mengerti, memahami kalau yang dia temani berjalan sepanjang perjalanan yang jauh adalah Yesus itu sendiri. Tetapi saat mereka sadar, dikatakan lewat pembacaan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menghilang dari tengah mereka. Tatkala Tuhan Yesus menghilang dari tengah mereka, apa yang dilakukan kedua muridnya ini? Dia bergegas, dia bangkit, kemudian dia punya kerinduan untuk kembali ke Yerusalem. Tujuannya apa, anak-anakku? Adalah untuk menceritakan apa yang sementara mereka temukan atau apa yang sementara mereka lihat. Kalau tadinya perempuan-perempuan itu tidak sempat melihat, tetapi kedua murid ini malah makan bersama, duduk bersama, bahkan mendapatkan berkat untuk makan menikmati roti yang sudah dipecah-pecahkan tadi oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku di rumah, kalau kedua murid ini yang tadinya bersedih, dikatakan muram saat memikirkan dan membincangkan gurunya atau Tuhan Yesus, tatkala dia mengerti dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit pada hari yang ketiga, dia tidak tinggal diam, anakku. Dia bergegas untuk kembali ke Yerusalem dan kemudian menceritakan sebagaimana Simon menceritakan apa yang diketemukan, apa yang dilihat. Demikian juga kedua murid ini yang berjalan ke Emmaus.
Dia menceritakan bahwa benar-benar Tuhan mereka itu, guru mereka itu sudah bangkit. Karena mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah Tuhan Yesus mengizinkan untuk melihatnya. Nah, lewat pelajaran kita pada hari ini, anak-anakku, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit, apa yang harus kita lakukan? Mari anak-anakku, kita seperti kedua murid ini, bergegas sekalipun berjalan jauh untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Tuhan kita itu sudah bangkit. Bukan hanya kita menceritakan, anak-anakku, tetapi mari anak-anakku, kita percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Satu-satunya pemenang dari perjuangan melawan maut. Dan dikatakan bahwa kemenangan itu akan dianugerahkan kepada setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan yang percaya penuh kepada Dia. Akan kuasa kebangkitannya, akan kebangkitan Tuhan. Nah, itulah yang kita harus kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Adalah menceritakan, membagikan, memberikan pemahaman kepada orang yang belum mengerti, belum memahami. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan, anak-anakku. Sekalipun anak-anakku masih kecil-kecil, lewat pujian, rajin ke sekolah minggu, kalau sudah kita bisa kembali bersama-sama. Sekarang kita baru dapat beribadah lewat live streaming. Tetapi kita bersyukur lewat media yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan kerja keras tim multimedia, kita bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Salah satunya adalah kesaksian kita, semangat kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang hidup seperti firman Tuhan tadi. Kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, mari anak-anakku, kita menyaksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kedua murid tadi, tidak tinggal diam, tidak mengatakan bahwa saya sudah capek berjalan jauh, untuk apa saya kembali ke Yerusalem menyampaikannya berita ini kepada murid-murid yang lain. Ya, tetapi mereka melakukannya itu. Karena apa? Karena sukacita yang dialami mereka membuat mereka tidak merasa lelah, tidak merasa capek, langsung bangkit dan mereka punya kerinduan untuk kembali ke Yerusalem. Tujuannya apa, anak-anakku? Tujuannya adalah untuk menyaksikan apa yang telah dilihat dalam perjalanan mereka menuju ke kampung Emmaus. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya anak-anakku yang telah mendengarkan firman Tuhan akan bergegas untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Yesus bahwa Dia sudah benar-benar bangkit. Lewat kesaksian murid, lewat cerita firman Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa
Tuhan itu benar-benar bangkit dan salah satu-satunya pemenang untuk mengalahkan maut. Jadi kita tidak perlu ragu untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia. Untuk mengakhiri cerita Ibu Guru pada pagi hari ini, ada ayat firman Tuhan yang saya mau titipkan kepada setiap anak-anakku yang sudah bisa membaca maupun yang belum bisa membaca. Ada kakak, ada mama, ada papa, ada orang yang ada di rumah yang bisa membaca, bisa membacakannya. Dari Matius pasal 28, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6. Matius 28 ayatnya yang ke-6. Ibu Guru bacakan, anak-anakku buka Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan seperti ini. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, ayat hafalan ini sedikit agak panjang, terdiri dari satu kalimat, tetapi agak panjang, ada 3 kelompok. Itu sebabnya Ibu Guru mau mengajak anak-anakku, baik yang baru kelas 1, kelas 2, dan seterusnya bisa menghafalkannya pada hari Minggu depan, tepatnya tanggal 18. Ya, berarti PR ini 1 minggu ya. Nah, caranya begini, untuk hari Senin, kelompok kata yang pertama, ia tidak ada di sini. Hari Selasa, sebab ia telah bangkit. Hari Rabu, sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi Ibu Guru bagi 3 kelompok supaya gampang dihafal. Hari Kamis, ketiga kelompok kata ini digabung menjadi 1 kalimat. Pelan-pelan ya anakku. Sehingga hari Minggu depan, Ibu Guru yang akan melayani pada minggu depan akan memberikan kesempatan untuk menghafal ayatnya. Kiranya anak-anakku yang ada di rumah diberkati lewat firman Tuhan pada pagi ini, dan lewat kebangkitan kita dapat meneladani kedua murid yang penuh semangat saat dia tahu kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Ibu Guru berharap buat anak-anakku atau adik-adik yang ada dari rumah juga tidak kalah semangat. Pertama, menghafalkan ayat firman Tuhan yang Ibu Guru kasih PR dari Matius 28 ayatnya yang ke-6. Amin atas firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anakku yang setia beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita semua boleh diberkati lewat firman ini agar dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan memberkati ke dalam hati anak-anak kami masing-masing. Tuhan membuka hati dan pikirannya sebagaimana Tuhan membuka pikiran kedua murid. Sehingga dia mengenali Tuhan saat Tuhan ada di antara mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini. Karena kami sudah berdoa dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Amin. Terima kasih ketenangan anak-anakku yang telah beribadah dari rumah dan telah
mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku. Terima kasih, dadah. Adik-adik sekolah minggu, demikianlah cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bu Guru Herman yang telah membagikan cerita firman Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jangan lupa ayat hafalannya ya. Saat ini bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi pujian yang mengatakan, jangan lelah. Bersama-sama kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk tuntunan penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Tadi Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati firman yang telah kami dengarkan, biarlah melalui firman-Mu tadi dapat membawa berkat khususnya dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami, Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, Bapa terima kasih. Doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Pawero. Baik,
Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri kebaktian kita ini dan mari arahkan hati kamu semua kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang, kiranya pemeliharaan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati tetapi sudah bangkit kembali, di dalam pimpinan Roh Kudus, itulah kiranya turun memberkati kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ketenangan dan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Tetap tenang sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah doa hari Jumat untuk sekolah minggu tetap diadakan seperti biasa, live streaming pukul 5 sore atau 17.00 di channel YouTube Gereja Kibait Dirgantara. Adik-adik jangan lupa ya, setiap hari Jumat kita ikut dalam ibadah doa kita. Dan pengumuman yang kedua, untuk ibadah hari Minggu tetap diadakan masih online dari rumah kita masing-masing, itu dimulai pukul 8.30 pagi atau setengah 9 pagi di channel YouTube Gereja Kibait Dirgantara. Adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya untuk ikut dalam 2 ibadah tadi. Demikianlah seluruh pengumuman dan ibadah kita. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!